Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sidang maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua telah diberi oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga dengan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang mana kita selaku umat istiqomah dan menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala, setelah kita libur pada bulan Ramadan, pengajian kita hari ini kita sudah mulai kembali dan mudah-mudahan ada mata bagi kita semua dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mereka bacakan suratul Fatihah, kita butuhkan untuk berdoa kita baik yang masih hidup maupun yang telah dulu kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masjid Darul Taklim. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 pas kesempatan ke jamaah bertanya. Jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi awdahat tariqa lit-talibin wa sahhala manhajas sa'adah lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin beserta jajarannya. Mari kita mengawali taklim rutin malam Senin. Sepertinya ini pertama Pak ya? Setelah Idul Fitri beberapa bulan atau 1 bulan libur kita setelah Idul Fitri, kita mulai dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengawali taklim hari ini kita dengarkan hadis dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yabtaghi fiha ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, siapa yang menuju jalan, ya, menempuh jalan. Kayak kita duduk di sini nih namanya menempuh jalan yang di dalamnya mencari ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kenikmatan paling surga buat umat manusia ya ketika ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu menempuh jalan mencari ilmu yang membuat kita kenal Allah, yang membuat kita ibadahnya benar, maka jalan menuju surganya dimudahkan oleh Allah. Wa inna malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Masih terusan hadisnya, dan sesungguhnya malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu, ridon bima yasna'u, karena dia gembira, karena dia ridho bagi orang yang mau tolabul ilmi. Seperti kita sekarang ini lagi tolabul ilmi nih Pak ya. Itu malaikat itu rela sayapnya itu diinjek oleh kita dari rumah. Ada orang, kiai saya dulu cerita Pak, lagi di pesantren. Itu santri itu ada yang ngenyek hadis ini. Dia pas begitu jalan mau belajar, kakinya, hati-hati ada sayap malaikat. Akhirnya dia jalannya itu kayak ngenyek gitu. Pincang-pincangan gitu. Awas ada sayap malaikat katanya. Itu kiai saya cerita, akhirnya dia betul-betul pincang beneran. Makanya hati-hati dengan hadis itu ya, nggak boleh rasa menghina, mengejek. Jadi malaikat itu rela sayapnya diinjek oleh orang-orang yang tolabul ilmi. Lalu anak salah satu santri tadi itu cerita kiai saya itu, dengan niat apa mengejek apa-apa gitu, langsung Pak. Berarti betul itu. Maksudnya hadis ini malaikat tuh rela sayapnya diinjak oleh orang tolibil ilmi. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang alim, la yastaghfiru lahu, akan memintakan ampunan untuk orang alim. Siapa? Man, orang fis samawat, yang ada di langit, waman fil ardi, dan orang yang ada di bumi. Untungnya orang alim. Orang alim itu pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para orang-orang alim itu pewarisnya para nabi. Orang alim itu orang-orang yang ada di langit, malaikat berarti kan, dan di bumi, ya, di bumi akan memintakan ampunan. Hatta hitanu filma, sampai ikan yang di air itu memintakan ampun untuk orang alim. Makanya dulu ada seorang santri itu nggak mau makan ikan, Pak. Kenapa? Mendoakan santri. Bapak masih ingat ketika Syekh Nawawi Al-Bantani begitu hebatnya karya tulisan karangannya, sehingga ulama Mesir terkagum-kagum
masa ulama Jawa sehebat ini karangannya. Dikirim Pak oleh ulama Mesir. Dikirim surat cuma 3. Hurufnya cuma 3. Sin, Mim, Kaf. Kalau dibaca samakun, artinya ikan. Ya, itu yang tersirat di dalam tulisan ikan itu seolah-olah ngenyek ulama Mesir. Kamu tuh ulama dari Jawa yang tukang makan ikan, masa ilmunya sehebat itu? Syekh Nawawi dikirim surat sama ulama Hijaz sana. Maka dibalas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi dibalas, dia hurufnya 3 dibalas dengan huruf 2. Qaf. Hurufnya qaf sama to. Yang artinya sama sekali saya tidak makan ikan. Hebat enggak tuh Pak? Ya, kalau bapak-bapak di sini potongannya makan ikan semua. Ya padahal ikan itu memohonkan ampun untuk orang yang tolabul. Kata Syekh Nawawi, kok saya sama sekali tidak makan ikan. Nah akhirnya menang istilahnya lah adu ilmunya itu. 3 huruf dilawan dengan 2 huruf. Khitan. Khitan itu jamaknya hut, yakni ikan. Ikan itu. Wa inna fadlal alim alal abid, dan sesungguhnya keutamaan orang alim dibanding orang yang ahli ibadah seperti keutamaannya bulan dibanding bintang-bintang. Dan ulama itu pewarisnya para nabi, sementara para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan dari Nabi, yakni ilmu, maka dia sesungguhnya telah mendapat warisan yang sangat sempurna. Jadi Bapak thalabul ilmi itu, mencari ilmu itu di samping kewajiban, itu pahala seperti itu. Kita akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih membahas tentang fikih ya Pak ya. Kita kajiannya fikih, insya Allah yang lain-lainnya kita ambil sedikit-sedikit. Jadi intinya fikih. Fikih itu secara bahasa al-fahmu Pak. Fahmu itu faham. Jadi fikih itu sama dengan paham. Makanya kata hadis Nabi, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang ini dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dimudahkan, akan difahamkan oleh Allah tentang agama. Berarti kan sebaliknya, kalau orang itu nggak dikehendaki baik oleh Allah, dia sulit memahami agama. Ka'an nama ya so'adu ila sama, seperti dia menanjak ke langit susahnya. Kasih tahu ini nggak paham, saya kasih tahu ini nggak paham. Kalau di sini, insya Allah kita paham semua Pak ya. Ini memahami agama. Mudah-mudahan kita ini semua dikehendaki oleh Allah orang yang baik, maka akan dimudahkan untuk memahami agama. Jadi fikih itu secara bahasa artinya memahami atau paham. Kalau secara istilah, fikih itu mengetahui hukum-hukum syariat ya, yang diambil dari dalil-dalil, yakni sumbernya itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu fikih secara istilah. Di Bapak memahami ilmu sholat, kalau Bapak tahu dalil-dalilnya gitu kan, syariat, maka itu namanya fikih menurut istilah. Jadi begini Pak, kita ini mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah.
Cirinya apa? Kalau Bapak ditanya nih, Bapak ngikuti faham mana? Ahli sunnah wal jamaah atau jabariyah atau apalagi? Hah? Muhammadiyah? Enggak, Pak. Kalau Muhammadiyah sama NU itu sama dalilnya, Pak. Ini yang aliran itu ahli sunnah wal jamaah itu lawannya itu bukan Muhammadiyah, ya Pak ya. Bahkan orang Salafi aja ngomongnya Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Radio Roja itu ngomongnya ahli sunnah wal jamaah apa? Ya itu versi mereka. Karena kata Nabi kan begini Pak, semua ya umatku nanti akan terpecah menjadi 73, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Maka semua juga ngaku ahli sunnah wal jamaah. Apa? Orang Salafi ngakunya ahli sunnah wal. Bapak kalau dengerin Roja pasti ahli sunnah wal jamaah. Wahabi juga begitu. Nah, ini yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah versi Nahdiyah. Makanya untuk membedakan orang NU itu dengan ahli sunnah wal jamaah yang lainnya, dikasih embel-embel ahli sunnah wal jamaah an-Nahdiyah gitu Pak. Ahli sunnah wal jamaah versi orang NU. Dan orang Salafi aja ngaku ahli sunnah wal jamaah gitu. Kalau di dalam kitabnya itu ya ini maksudnya lawannya ahli sunnah wal jamaah di sisi apa? Seperti Syiah, Murji'ah, gitu kan? Terus Jabariyah, itu di luar ahli sunnah wal jamaah. Nah itu lawan. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah versus Muhammadiyah bukan. Karena baik Muhammadiyah atau NU itu tetap mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Ini sampai sini jelas Pak ya? Jelas. Lah. Kata Nabi semua bahwa umatku sataftariku ummati ala salasin wasabin. Umatku akan terpecah 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Lah sederhananya, siapa ahli sunnah wal jamaah? Cirinya versi Nahdiyah, versi NU, pertama fikihnya mengikuti Imam Syafi'i atau imam madhab 4 itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Salah satunya ini, salah satunya kita banyakkan ikut Imam Syafi'i. Tauhidnya, ciri orang pengikut ahli sunnah wal jamaah itu cirinya tauhidnya mengikuti Abul Hasan al Asy'ari dan Abu Musa al Maturidi. Gitu. Yang kalau ditanya ajaran Abul Hasan al Asy'ari itu, kalau ditanya Allah Ta'ala itu ada di mana, maka akan menjawab Allah Ta'ala itu ada tapi tidak butuh tempat. Kalau orang Wahabi, Allah Ta'ala ada di mana? Ada di atas, ada di aras. Allah Ta'ala itu bukan benda, jadi tidak butuh tempat. Gitu. Kalau Allah butuh tempat berarti benda. Itu bukan ajaran Abul Hasan al Asy'ari. Nah itu Pak maksudnya. Kita mengikuti Abul Hasan al Asy'ari dan Abu Musa al Maturidi yang sudah diramu oleh kiai-kiai kita, yaitu menghafal wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Itu tauhidnya ajaran siapa Pak? Abul Hasan al Asy'ari dan Abu Musa al Maturidi. Fikih sudah, tauhid sudah. Lalu tasawufnya mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Tasawufnya terangkum dalam torekot Mu'tabarah
Yang tarekat muktabarah itu jumlahnya puluhan, ya, mungkin ratusan. Makanya di Badan Otonom NU ada istilah Banom Jatman. Jatman itu Jamiyah Tarekat Naksabandiyah Nanadiyah. Yang sekarang ini lagi rame. Selama 20 tahun apa kurang lebih dipimpin oleh Habib Lutfi Jatman ini. Sekarang nggak kepilih untuk menjadi ketua Jatman, bikin torekot sendiri, namanya Jatma, dihilangkan huruf nunnya. Maka orang-orang NU mengatakan bahwa resmi ini bahwa beliau sudah keluar dari NU. Siapa? Habib Lutfi. Paham sampai sini, Pak ya? Jadi kita ini minimal 3 ini cirinya. Kalau Anda mengaku orang ahli sunnah wal jamaah, maka fikihnya harus mengikuti salah satu imam 4. Tetapi kita di Indonesia kebanyakan ikut Imam Syafi'i yang subuhnya pakai kunut. Lah kalau yang nggak pakai kunut ahli sunnah wal jamaah bukan? Ya bisa ahli sunnah wal jamaah. Karena walaupun kita ikut Imam Hanafi, Imam Maliki, masih koridornya pilihan. Jangan gampang-gampang menuduh orang bukan ahli sunnah wal jamaah. Cuman yang kita tahu ciri Imam Syafi'i doa kunut ketika subuh. Orang Muhammadiyah nggak pakai kunut. Ahli sunnah wal jamaah bukan? Ya tetap ahli sunnah wal jamaah. Oke. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah di antaranya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti gini nih Pak, saya minum begini nih, ngangkat gelas seperti ini, kehendak Allah bukan Pak. Kalau Imam Abdul Hasan Al Asy'ari kehendak Allah, tapi orang Mu'tazilah enggak. Itu mah terserah kita. Allah sudah memberi kemampuan, kita mau minum atau tidak nggak ada hubungannya. Kan pernah saya ceritain Pak, orang suami istri nikah, dia pahamnya paham Mu'tazilah. Begitu malam pertama dia ingin hubungin istrinya, nggak bisa, nggak bisa. Harusnya Pak, kalau memang terserah dia bisa harusnya. Jadi pertanyaannya, Bapak mohon maaf, kalau bisa hubungan sama suami istri itu, siapa yang memisahkan Bapak apa Allah? Allah. Itu minum nih, saya nih minum nih, minum. Saya kasih contoh nih, ini contoh nih Pak. Ya. Nih saya minum kan. Bismillah. Saya bisa ngangkat, bisa nyedot air itu kehendak Allah atau kehendak saya? Kehendak Allah. Itu paham ahli sunnah wal jamaah. Kalau mereka enggak, akhirnya dibuktikan. Tadi yang suami istri pengantin baru, suaminya paham Mu'tazilah, istrinya orang NU. Begitu nikah malam pertama, suaminya orang Mu'tazilah, nggak bisa bangun. Ya, malam pertama nggak bisa bangun. Malam kedua beli telur bebek, nggak bangun juga. Beli obat kuat lainnya, nggak bangun juga. Dibilangin nama istrinya, makanya Mas itu pahamnya salah. Ini Anda lagi diadab sama Allah, lagi dibalas. Terus apapun yang kita bisa lakukan itu atas izin Allah. Tobat dia Pak. Malam keempatnya ngacir. Gitu Pak. Sampai dibuktikan begitu jawaban. Abdul Hasan Al Asy'ari itu Pak, sebelumnya pengikut Mu'tazilah selama 40 tahun. Jadi udah hatam pelajaran Mu'tazilah itu, yang sesat itu. Akhirnya dia dikasih hidayah oleh Allah, taubat, ya, mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah. Gitu Pak. Yakin nih Bapak ahli sunnah wal jamaah. Itu pemahaman, terutama pemahaman tauhid.
Kalau orang Wahabi itu dia ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Apa tauhid rububiyah itu? Mengesahkan Allah dalam hal percaya bahwa Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin. Apa Rabbul Alamin, Pak? Mengatur alam semesta. Jadi paham Wahabiyah itu kalau orang percaya bahwa yang ngatur alam semesta ini Allah, maka dia yakini rububiyahnya iman, benar. Kalau paham Asy'ariyah harus semuanya. Gitu. Ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam penyembahan. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau mereka walaupun pahamannya itu begini, Pak. Kalau dia mengakui bahwa yang menciptakan, yang ngatur alam semesta ini Allah, maka dia mengatakan dia iman dalam tauhid rububiyah. Orangnya kafir, nggak menyembah Allah, berarti dia nggak beriman tauhid uluhiyahnya. Nah, di tauhid sifat wal asma, mentauhidkan Allah dalam sifat dan asmanya, ya ini yang bertentangan dengan Asy'ariyah. Seperti tadi, mereka yakin karena ayat Al-Quran memahaminya secara zahir, secara tekstual. Innallaha alal arsis tawa, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arsy. Orang Wahabi mengatakan itu secara tekstual, ya Allah Ta'ala itu di atas. Udah, jangan bagaimana. Allah menurunkan dari langit, menurunkan air segala macam. Makanya kita kalau berdoa begini katanya gitu. Nah, itu bertentangan dengan paham ahli sunnah wal jamaah dalam tauhidnya. Gitu. Nah, kalau begitu ya masuk neraka kata Rasulullah, kecuali ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka kalau ditanya, oh saya paling ahli sunnah wal jamaah, itu jelas Pak ya. Oke. Ya, kita fikih ini alamat habil imam, mengikuti madhab Imam al-Mujtahid yang ahli ijtihad, namanya ya Abi Abdillah Muhammad bin Idris. Jadi namanya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu namanya tuh. Beliau itu hidupnya cuma 55 tahun, Pak, yang nggak sampai 60, dalam usia muda. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Pak, di Gaza ya. Ya. Yang Hasim juga turun kakeknya Rasulullah tuh di Gaza juga. Wafatnya di Gaza. Hasim itu kakeknya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan di Asqalan. Kemudian umur 2 tahun beliau ke Asqalan. Dan beliau hafal Quran itu ketika umur 7 tahun dan kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu tebal segini nih, Pak. Hafal Imam Syafi'i. Jadi 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Makanya beliau disebut mujtahid mutlak, diikuti. Jangan salah Pak ya, emang kita nggak ikut Rasulullah? Ya, semuanya itu ikut Rasulullah. Kita ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu sumbernya Al-Quran, hadis, ijma' qiyas itu. Jangan dibilang, loh berarti nggak ikut Rasulullah. Semuanya bermuara kepada Rasulullah. Ya, cuman Imam Syafi'i ketemu Rasulullah enggak, Pak? Enggak, karena periode sahabat, tabi'in. Jadi ada periode Nabi, periode sahabat, periode tabi'in. Jadi Imam Syafi'i itu periodenya periode tabi'in.
ulama-ulama, tabi'in, pengikutnya. Lah kalau kita paling ujung pengikutnya, kalau istilah rel kereta tuh paling ujung. Lalu kalau mau belajar, oh saya maunya sama Rasulullah aja, ya, sombong namanya ya. Ya Rasulullah kan di paling depan, kita ya sama guru kita belajar. Kalau bapak ditanya, bapak guru ngajinya siapa? Rasulullah. Sombong banget. Guru ngaji kita yang ngajar kita. Lah nanti gurunya kita ditanya gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi umur 7 tahun hafal Al-Quran dan hafal kitab Muwatta. Umur 15 tahun ya dia menjadi ahli muftinya 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Hebat tuh Pak. Makanya hidup itu sebentar Pak. Umur 15 tahun Rasulullah Imam Syafi'i sudah menjadi mufti Haromen. Imam Syafi'i itu Pak setiap malamnya membagi 3. Sepertiganya untuk mencari ilmu, sepertiganya untuk sholat, sepertiganya untuk tidur. Berarti tidur, belajar ilmu, sholat. Timul Quran fi kulli yaumin marratan, dan menghatamkan Al-Quran setiap harinya 1 kali. Lalu ada orang yang mengatakan gurunya setiap hari menghatamkan 7.000 kali gitu. Ada kan yang bombastis kayak gitu. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran setiap harinya cuma 1 kali. Wayahtimu fi Ramadan sitina marrah. Setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali bulan Ramadan. Setiap harinya sekali. Bagaimana nggak di luar kepala Al-Quran Pak? Hukum-hukum udah kayak ini ya Imam Syafi'i itu. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, dan Imam Syafi'i mengatakan begini, ma syaba'tu mundu 16 sana. Saya itu enggak pernah kenyang perut saya selama 16 tahun. Li'annahu yuskilul badan, karena kalau saya kenyang itu memberatkan badan, wa yuksil qalba, dan membuat keras hati saya, wa yuzilul fatona, dan kecerdasan saya mengurangi. Makanya di pesantren disebut Abdul Butun kalau orang tukang makan. Tahu Abdul Butun? Abdul Butun itu budaknya perut. Kalau tidur mulu Abdul Kofa disebutnya. Budaknya ini nih, Kofa. Jadi pesantren itu panggilan-panggilan kayak. Kalau tidak ada santri tidur mulu, Abdul Kofa. Kalau di santri itu di pondok makan mulu disebutnya Abdul Butun. Gitu. Imam Syafi'i beliau mengatakan selama 16 tahun aku tidak pernah kenyang. Bapak sehari makan berapa kali Pak? 3 kali Pak. Itu 3 kali wajibnya katanya. Iya. Dan kita kalau udah usia kita Pak harus ngurangin nasi juga. Nah ini keistimewaan atau kesolehan Imam Syafi'i. Makanya dulu ada Pak Kiai Banten itu tidur juga jarang beliau itu ya, Imam Syafi'i itu. Ada kiai itu kalau tidur Pak bantalnya itu kelapa. Nah, kalau Bapak ngantuk jangankan nempel di kelapa, menempel di pocok batu juga yang tajam itu tidur itu. Ya Pak ya, yang nggak rata tuh tidur saking ngantuknya itu. Namanya pelor nih, nempel molor. Nah, ada ulama Banten itu, kalau nggak salah Buya Sanja.
ahli alfia itu. Jadi kalau tidur itu Pak, bantalnya kelapa. Begitu gerak, geser, bangun kan, udah nggak tidur lagi. Bapak coba malam ini lah. Cari kelapa. Kelapanya dipotong dulu rata. Ya nggak bisa bangun itu. Karena begini Pak, tidur itu kalau nikmat Pak, nggak usah berjam-jaman itu sudah cukup. Saya pernah pengalaman saya Pak, naik motor, pernah lewat di Grand West itu dulu nggak seperti sekarang, masih pertama sekali. Tahun 2000-an, belum kayak begitu Pak. Kosong itu, saya pakai Vespa, ngantuk banget. Saya coba tidurin malam sebentar, paling beberapa detik Pak, bangun, hilang ngantuknya. Jadi saya teringat, oh pantas ada seorang ulama tidur pakai bantal kelapa. Begitu dia tidur enak, nyaman gitu kan. Begitu gerak dikit, bangun, hilang ngantuknya. Bapak mau coba naik motor, lagi ngantuk, meremin aja. Kali ketabrak, nyungsep. Itu Pak. Jadi tidur itu yang penting nyamannya tadi itu, nggak butuh lama. Merem bener-bener ini. Itu saya pernah Pak di kendaraan. Lah itu hitungannya detik Pak, nggak menit. Kalau menit saya yakin ketabrak. Menit hitungannya. Lah makanya saya teringat pantas ada seorang ulama besar kalau tidur itu bantalnya kelapa. Wa ma halaftu billahi fi umri la kadziban wala shadiqun. Nih Pak, dicontoh nih. Imam Syafi'i nggak pernah sumpah membawa nama Allah seumur-umur, baik itu ketika bohong atau benar, nggak pernah sumpah. Kita dikit-dikit sumpah. Ya kata bininya, "Bang, mana sih tadi? Sumpah demi Allah, saya nggak kemana-mana." Padahal habis dari janda. Ada kayak gitu ada. Tuh, belajar sama Imam Syafi'i, jangan gampang-gampang. Nih, ma halaftu billah fi umri la kadziban wala shadiqan. Aku tuh tidak pernah sumpah dengan membawa nama Allah seumurku, baik untuk bicara bohong atau benar. Gitu. Wasuila, dan pernah Imam Syafi'i ditanya an masalatin, tentang masalah Pak. Fasakata, maka dia diam. Jadi kalau ada orang bertanya, Imam Syafi'i itu mau menjawabnya itu bukan karena nggak bisa, tapi masalahnya apa. Umpamanya orang itu, umpama Mas Jul tanya saya, Ustaz, kalau saya kawin lagi boleh nggak? Itu umpama. Ya kan? Imam Syafi'i itu nggak buru-buru jawab Pak. Kalau saya jawab boleh apa, maslahat buat dia. Kalau tidak, ya ini kalau nikah boleh Pak ya. Karena Al-Qurannya membolehkan, ini masalah yang lain. Jadi Imam Syafi'i itu nggak buru-buru menjawab. Artinya nggak takut dikatakan bodoh. Enggak. Gitu. Bisa jam berapa? Jam 7. Oh, 5 menit lagi. Sampai sini ada pertanyaan. Ini masih pembukaan aja Pak ya. Nanti kedepannya insya Allah fikih itu ilmu amalia Pak. Ilmu yang setiap hari kita amalkan. Dan selalu menyentuh dalam kehidupan kita. Ini baru permulaan. Ya kita Fathul Muin ini pembukaannya saya istilahnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan silakan Pak. Tentang apa silakan. Ya. Sesi itu dia bagaimana itu? Apakah dia keluar dari Islam atau memang benar dia? Sesi benar itu yang mengatakan tidak ada diubah kecuali Allah. Itu babnya bab tasawuf Pak. Jadi gini Pak, orang kalau sudah jadab maka dia tidak bisa dihukumi dengan syariat.
Jadab itu begini Pak, pikirannya hilang. Maka dia nggak wajib, orang itu kalau lagi jadab nggak wajib melakukan sholat. Makanya ketika ada orang, tasawuf itu nggak boleh. Kenapa? Kalau sudah ini boleh meninggalkan sholat. Bukan. Jadab itu kehendak Allah. Contoh, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu ketika dia mengatakan tidak ada di bajuku ini kecuali Allah, itu lagi jadab. Kalau dia ngomong begitu sadar dengan dirinya, musyrik dia. Jadab itu sekaya orang gila dah. Orang gila ya, telanjang bulat dia. Malu nggak? Karena akalnya lagi hilang. Tapi kalau jadab dalam hal tasawuf itu dia ditarik dengan Allah. Akalnya nggak berfungsi. Maka buat orang yang jadab nggak wajib sholat 5 waktunya. Lalu dia keluar dari Islam gitu kan Pak? Ya karena konteksnya tasawuf ya tetap Islam. Makanya kan ketika dihukumi oleh para wali, ketika di ya sembelih apa itu airnya itu bersyahadat, apa darahnya bersyahadat itu ya. Jadi di sisi lain dia sedang fana dirinya, fana itu hilang dirinya, yang ada hanya Allah gitu. Dan itu melalui prestasi ibadah yang kalau Bapak umpamanya cita-cita pengen jadi seperti Siti Jenar ya nggak bisa, karena itu orang yang dikehendaki oleh Allah gitu. Jadi itu pilihan Allah. Lalu kalau pertanyaan Bapak termasuk Islam kan dia? Ya insya Allah kalau lagi memang jadab itu memang lagi fana dirinya. Dia sedang fana, hilang diri. Maka yang ada Allah. Nah itu. Maksudnya dia tasawufnya ya tetap tasawuf. Tasawuf mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya Kiai Ihmad itu kan nyinggung soal Buya Roji kan. Orang bukan ahli tasawuf katanya, ngomong tasawuf ada Ismur Ruh, ada Imam Mahdi segala macam, kan disinggung tuh sama beliau. Tapi saya belum tahu jawaban Buya Roji. Ya Buya Roji juga bukan orang sembarangan Pak. Beliau itu ya kan S3 kuliahnya gitu, bahasa Arabnya juga paham gitu. Tapi ya ketika ada Ismur Ruh dan Imam Mahdi ini yang membuat bingung juga, karena nggak pernah diajarkan di tasawuf ala NU gitu loh. Ya Pak ya. Iya cerita. Hah? Salahnya di mana ya? Ya karena dia itu hal yang pribadi, dia syiarkan, dia umumkan, itu salahnya Pak. Dia syiarkan. Padahal ya nyeleneh gitu Pak, nyeleneh. Dan itu ceritanya nggak sesederhana itu sebetulnya Pak. Banyak lagi cerita-cerita. Jadi ada Al-Hallaj itu, ada Syekh Siti Jenar, ada Al-Hallaj. Kalau di Indonesia itu Syekh Siti Jenar. Kalau sufi yang lain itu Al-Hallaj. Jadi nggak sesederhana itu Pak. Ya artinya yang menghukumi nggak salah, yang dihukumi nggak salah. Karena dia ranah syariat pakai hakikat yang nggak bisa, nggak ketemu Pak. Maka Imam Syafi'i sebegitu hebat kesufiannya, kalau dia dakwah yang dipakai ilmu syariat, kalau enggak tatanan hidup rusak gitu Pak ya. Jadi kalau soal Syekh Siti Jenar bukan berarti keluar dari Islam, tetapi sedang jadab. Kalau kondisi orang jadab, maka hukum itu nggak berlaku buat dia, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Mbak untuk pembukaan kajian hari ini. Mungkin Bapak ada pelajaran yang lain-lainnya, nanti saya insya Allah fikih dan tasawuf sedikit-sedikit membuat tanya jawabnya. 3 saya tahu ya, bisa untuk tanya jawabnya, tauhid, tasawuf, dan fikih. Saya nggak mau meninggalkan fikih karena takutnya jadi al-halaj apa? Coba Syekh Siti Jenar.
Baik, ini Pak ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang dengan manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.